Pemirsa, polisi kembali menangkap 4 aktor intelektual di balik kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN Ilham Pradipta. Keempat pelaku ditangkap di 2 lokasi berbeda, yaitu di Solo dan Jakarta. Aksi kejar-kejaran terjadi antara polisi dan para pelaku di Jalan Selamat Riyadi, Solo, Jawa Tengah. Pelarian pelaku terhenti setelah mobil pelaku dihentikan petugas. Dalam penangkapan ini, 3 pelaku berinisial DJ, YH, dan AA berhasil ditangkap. Mereka kemudian dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut di Polda Metro Jaya. Selain di Solo, Jawa Tengah, polisi juga menangkap 1 pelaku lainnya berinisial C di wilayah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Saat ini, para pelaku telah menjalani pemeriksaan untuk digali mengenai kronologi dan motif pembunuhan. Sebelumnya, polisi juga telah menangkap 4 pelaku eksekutor penculikan pada pekan lalu. Kini total sudah 8 orang ditangkap yang terlibat dalam peristiwa tewasnya Ilham Pradipta. Motif penculikan dan pembunuhan Kepala Kantor Cabang Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta hingga kini masih belum terungkap. Sementara kepolisian sudah menangkap 8 orang di sejumlah tempat berbeda terkait kasus ini. Muhammad Ilham Pradipta dilaporkan hilang dan ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di area persawahan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Kamis 21 Agustus lalu. Kepala Kantor Cabang Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta diculik di parkiran sebuah pusat perbelanjaan di Jalan TB Simatupang, Pasar Bo, Jakarta Timur pada Rabu sore 20 Agustus 2025. Dalam rekaman CCTV, korban dihampiri 3 orang pria tidak dikenal saat hendak masuk ke mobilnya. Ketiga orang itu memaksa korban masuk ke dalam minibus warna putih yang terparkir di samping mobil korban. Sehari setelahnya, pada Kamis 21 Agustus 2025, jasad korban ditemukan di area persawahan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pakaian yang dikenakan korban terlihat masih sama seperti saat korban diculik. Kaki dan tangan korban terikat tali serta mata korban tertutup dengan lakban. Jenazah korban pun dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta untuk diautopsi. Berdasarkan hasil pemeriksaan tim forensik, korban diduga meninggal akibat kekurangan oksigen. Selain itu juga ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian luar dan dalam tubuh korban, bagian dada dan leher. Itu luka sayatan atau pukulan? Benda tumpul. Berarti penyebab kematiannya akibat benda tumpul? Betul. Ada tekanan pada tulang ada tulang leher dan dada yang menyebabkan dia kesulitan bernapas. Sulit bernapas, artinya kekurangan oksigen dong Pak ya? Betul. Untuk asupan ke tubuhnya Pak ya? Kepolisian pun bergerak cepat. 4 orang ditangkap terkait kasus penculikan dan pembunuhan ini. 3 terduga pelaku terkait kematian Muhammad Ilham Pradipta yakni AT, RS, RAH ditangkap di kawasan Johor Baru, Jakarta Pusat. Sementara seorang pelaku berinisial RW ditangkap petugas Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro setelah mendarat di Bandara Nusa Tenggara Timur. Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Persero Heri Gunardi menyatakan jika pihaknya tengah menunggu hasil penyelidikan Polri terkait kematian Muhammad Ilham Pradipta. Ia belum bisa berkomentar lebih jauh terkait isu penagihan utang yang ramai dibicarakan publik yang diduga menjadi penyebab kematian korban. Kemudian karyawan yang meninggal itu ya kita sedang lakukan pendalaman ya, kita juga prihatin ya. Sepertinya diculik, saya lihat
di videonya itu diculik dari mobil gitu. Jadi dari mobil, masukin mobil terus dibawa, atau meninggal tadi pagi. Nah, kita sedang apakah itu ada kaitan dengan penagihan, collection atau gimana? Ini kita belum dapat. Polisi sedang melakukan pendalaman untuk itu. Nanti kalau ada berita positif nanti akan kami update. Mungkin itu. Sementara keluarga berharap kasus pembunuhan kepala kantor cabang Bank BUMN ini ditangani dengan cepat dan motif dari penculikan dan pembunuhan segera terungkap. Sampai tuntas sih, cepet nangkap pelaku, terus ketahuan motifnya apa, otaknya apa. Karena kan selama ini kita masih bertanya-tanya, kenapa bisa suami saya yang kata orangnya baik, kok bisa diperlakukan tidak baik gitu. Hingga kini penyidikan terhadap kasus ini terus bergulir di kepolisian. Terbaru, polisi menangkap 4 orang pelaku lainnya yang diduga berperan sebagai aktor intelektual kasus ini. Sementara dalang dari kasus penculikan dan pembunuhan ini masih misteri. Tim TV One mengabarkan. Meski telah menangkap 8 orang di sejumlah tempat berbeda terkait kasus penculikan dan pembunuhan kepala kantor cabang Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta, namun motif dari peristiwa ini juga belum terungkap. Dan untuk memperbarui informasi Anda, kami telah terhubung dengan reporter TV One, Margareta Novita yang berada di Mapolda Metro Jaya. Selamat pagi Margaret, silahkan dengan informasi terbaru dari Anda. Ya, Sekar, Rizky, dan juga Permisa, memang hari ini Polda Metro Jaya akan terus melakukan pemeriksaan terkait motif dan juga dalang dari kasus penculikan dan juga pembunuhan Kacap, pembantu Bank BUMN yang ada di Cempaka Putih. Dan memang Ilham Pradipta ini merupakan korban dan juga memang masih didalami bagaimana motif, kemudian kronologi dan juga dalangnya. Adapun informasi terbaru yang kami dapatkan bahwa kemarin sore, Senin sore ini salah satu tim kuasa hukum dari terduga tersangka RW ini mendatangi Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan mengenai kontribusi dari RW dalam kasus ataupun yang dilakukan RW dalam kasus pembunuhan dan penculikan Ilham Pradipta ini. Dan kemudian ada pula selain dari Polda Metro Jaya, update dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati ini kemarin juga melakukan konferensi pers mengenai hasil otopsi dari Ilham Pradipta sendiri yang memang ditemukan tanda-tanda kekerasan di sekujur tubuhnya. Kemudian juga ada data ataupun fakta bahwa Ilham Pradipta ini meninggal karena ataupun akibat kekurangan oksigen. Dan bisa kami sampaikan juga ada 8 orang yang ditangkap pemirsa dan juga diamankan ke Polda Metro Jaya. Ini ada 4 aktor intelektual ataupun otak yang ditangkap pada hari Sabtu dan juga Minggu kemarin. Ini ditangkap di 2 tempat yang berbeda juga. Ada 3 di Solo, yakni DH, YJ, dan AA, dan juga 1 berinisial C ini ditangkap di PIK. Kemudian juga ada 4 eksekutor lainnya. Ini ada AT, RS, RAH ditangkap di Johar Baru, Jakarta Pusat, dan juga RW ini ditangkap di Bandara Labuan Bajo, NTT. Sehingga memang total orang yang diamankan oleh Polda Metro Jaya ini ada 8. Dan untuk dalangnya, kemudian juga motif dan kronologi ini masih diselidiki lebih lanjut, masih didalami dan juga diperiksa oleh penyidik. Sehingga memang kami masih menunggu bagaimana nanti hasilnya dari Polda Metro Jaya dan kami akan terus mengupdate kepada Anda. Kembali ke studio, Sekar. Ya, Margaret, apakah ada barang bukti yang berhasil diamankan dari para terduga? Baik, Sekar, untuk barang bukti sendiri memang masih didalami oleh para penyidik di Polda Metro Jaya karena mengingat kemarin ini baru dilakukan penangkapan pada hari Sabtu dan juga Minggu, sehingga memang belum ada informasi resmi dari Polda Metro Jaya mengenai barang bukti ataupun alat-alat yang disita. Namun memang ini akan secepatnya diungkap dan juga masih dalam proses pengusutan dan juga penyelidikan dari penyidik Polda Metro Jaya. Kembali ke studio. Ya, Margaret, apakah polisi telah mengungkap peran dari masing-masing terduga pelaku?
Baik Sekar, ya untuk peran sendiri memang sudah disebutkan oleh Polda Metro Jaya. Tadi kami juga menyebutkan bahwa ada 8 orang yang diamankan. Ini mereka terduga tersangka dan ada 4 aktor intelektual ataupun jadi otak dalam penculikan dan pembunuhan. Kemudian juga ada 4 lainnya ini yang berperan sebagai eksekutor. Bisa kami jelaskan kembali untuk 4 aktor intelektual ini ada berinisial DH, YJ, AA, dan C. Ini pun juga ditangkap di 2 tempat berbeda, yakni 3 di Solo, yakni DH, YJ, AA, dan 1 berinisial C ini ditangkap di Pondok Indah Kapuk. Kemudian juga 4 eksekutor ini yang sebelumnya pekan lalu ditangkap. Ada inisial AT, RS, RAH, ini ditangkap di rumah di Johar Baru, Jakarta Pusat, dan 1 lagi RW, ini ditangkap saat berusaha melarikan diri di Bandara Labuan Bajo, NTT. Untuk sementara perannya seperti itu, kembali ke studio. Margaret, apakah masih ada DPO yang saat ini masih diburu oleh pihak kepolisian? Ya, Sekar, untuk daftar pencarian orang sendiri ini ataupun daftar yang ingin ditangkap lagi memang pastinya masih ada, Sekar, karena mengingat ini belum ada dalang ataupun motif juga yang ditemukan dalam kasus penculikan dan pembunuhan ini, karena memang masih dalam tahap penyelidikan dan juga proses pendalaman oleh penyidik, sehingga memang untuk daftar orang yang dicari ini nantinya akan diungkapkan pada saat proses penyidikan dan juga proses pendalaman ini sudah menemukan hasil yang lebih jelas seperti itu, Sekar. Baik, terima kasih Margaret Novita mengabarkan dari Mapolda Metro Jaya. Selamat bertugas kembali.